Tuan Lakoni, seorang petani berumur 30 tahun, datang ke praktek umum dengan keluhan demam berkelanjutan selama 8 hari berturut-turut dengan nyeri pada epigastrik, mual, rasa pahit di lidah, dan konstipasi sejak 5 hari yang lalu. Dokter menguji kondisi umum pada Tuan Lakoni. Pada pemeriksaan fisik, suhu tubuhnya 39 derajat Celcius, denyut nadi 88 kali per menit, tekanan darah 110 per 80 mm air raksa, gerak nafas 18 kali per menit, ada lapisan pada lidah, dan nyeri pada epistrik pada saat palpasi. Si pasien melakukan tes laboratorium dengan hasil hemoglobin 12 mg per desiliter, sel darah putih 4500 per mm kubik, kadar sedimen eritrosit 12 mm per jam, hematokrit 36 mg per sen, trombosit 210.000 per mm kubik, Widal tes type antigen O 1 per 320 per type antigen H 1 per 640. Setelah pemeriksaan selesai, dokter memberikan injeksi dengan menggunakan sel vaksin intramuskular tanpa melakukan skin test. Dan 5 menit kemudian, Tuan Lakoni pingsan, filiform puls dan tekanan darah 80 per 60 mm air raksa. Kemungkinan besar Pak Lakoni terkena bakteri tipoid ketika selesai mengerjakan pekerjaannya sebagai petani. Dan ketika ingin makan, dia tidak mencuci tangan, sehingga bakteri tersebut dapat masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu virus. Ukuran virus sangat kecil antara 16-300 nanometer. Virus tidak mampu bereplikasi. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh virus, yang pertama influenza, yang kedua varicella, yang ketiga hepatitis, dan yang keempat adalah HIV. Contoh penyakit akibat virus. Contohnya adalah HIV. Penyakit akibat di tempat kerja yang umumnya berkaitan dengan faktor biologi atau virus yaitu: yang pertama petugas laboratorium, yang kedua perawat, yang ketiga karyawan rumah sakit, yang keempat petugas medis, yang kelima dokter, dan yang keenam adalah pekerja umum. Gejala penyakit dan proses penularan penyakit. Yang pertama, pekerja di laboratorium yang umumnya berkaitan dengan faktor biologi yaitu kuman patogen yang berasal dari pasien, alat-alat yang sudah terkena tubuh manusia yang sakit atau terkontaminasi, dan dari udara, dan juga virus yang menyebar melalui kontak dengan darah. Cairan tubuh pekerja yang sehat terkena tubuh pasien yang sudah terinfeksi HIV. Contoh cairan pasien yang pertama air liur pasien, feses pasien, air mata pasien, air keringat pasien, air kencing pasien, atau air seni. Pencegahan dan pengendalian. Yang pertama pencegahan spesifik, yaitu menggunakan vaksinasi BCG oleh petugas kesehatan. Yang kedua alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga sering mencuci tangan akan mengurangi risiko infeksi karena virus dapat diidentifikasi dengan sabun. Contoh kasus HIV. Profesi dokter gigi rentan tertular penyakit yang diidap pasiennya, termasuk virus mematikan HIV/AIDS. 3 dokter gigi di Surabaya dilaporkan tertular HIV/AIDS. 2 orang diantaranya bekerja di rumah sakit swasta ternama, dan seorang lagi membuka praktik pribadi. Hal ini diungkapkan Profesor Nasronuddin, MD, PhD, spesialis penyakit dalam, yang juga pimpinan Institute of Tropical Diseases Universitas Airlangga, Surabaya. Nasronuddin yang menangani ketiga dokter gigi itu mengatakan kondisi ketiga pria itu sangat parah, bahkan sulit untuk berkomunikasi. Nasronuddin menolak menyebutkan nama ketiga dokter itu, tapi hanya menyebutkan masing-masing berusia 44 tahun, 58 tahun, dan 52 tahun. Mereka terdiagnosis AIDS stadium 4. Kondisinya sudah sangat parah, kata Nasronuddin kepada Tempo. Ia memperkirakan para dokter gigi itu sudah lebih dari 5 tahun terinfeksi virus HIV/AIDS. Nasronuddin mengatakan masih sulit mencari kepastian sumber penularan. Namun, ada 2 kemungkinan mereka terinfeksi, yaitu karena profesi dan pribadi. Menurutnya, profesi dokter memang berisiko tertular HIV/AIDS, khususnya dokter gigi, dokter obgyn, bedah, THT, dan penyakit dalam dan infeksi. Tertutupnya pasien mengenai penyakitnya menjadi faktor seorang dokter bisa terpapar virus HIV/AIDS tanpa sengaja. Meski sudah diberi surat pengantar bahwa seorang mengidap HIV/AIDS, seringkali surat itu tidak diberikan kepada dokter yang dirujuk. Akibatnya, dokter rujukan tersebut tidak mengetahui bahwa pasien menderita HIV/AIDS. 80% pasien HIV/AIDS tidak mau berikan surat pengantar ke dokter rujukan karena takut tidak ditangani, katanya.
penularan HIV/AIDS bisa terjadi secara horizontal, yakni kontak cairan darah dan melalui hubungan seksual. Perbandingan penularan lewat kontak cairan darah adalah 1:1. Artinya sekali kontak, virus HIV bisa langsung tertular. Inilah yang membuat profesi dokter gigi sangat rentan terinfeksi HIV/AIDS. Penularan virus melalui kontak cairan darah lebih berbahaya ketimbang hubungan seksual. Hubungan seksual perbandingan penularannya sekitar 1:60. Ini berarti butuh 60 kali berhubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS untuk bisa tertular virus ini. Koordinator Unit Perawatan Intermediate Penyakit Infeksi Rumah Sakit Umum, Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Erwin Astra Triyono, SP, PD, KPTI, mengatakan kasus HIV/AIDS terhadap tenaga medis memang masih sangat jarang, hanya 1% dari seluruh kasus. Karena itu, tim kesehatan diminta untuk memperhatikan kewaspadaan universal. Standar prosedur dokter dalam menangani pasien HIV/AIDS pun lebih ketat. Jamur. Yang pertama, jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni. Yang kedua, tetap berbentuk lebih kompleks karena berupa multisel. Yang ketiga, mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme atau hewan lain. Selanjutnya, contoh penyakit akibat jamur. Yang pertama, keputihan disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit bersel 1 Trichomonas vaginalis. Dapat pula disebabkan oleh iritasi karena berbagai sebab, seperti iritasi akibat bahan pembersih vagina atau iritasi saat berhubungan seksual. Ciri-cirinya yang pertama berupa cairan berwarna kekuningan hingga kehijauan. Yang kedua, jumlahnya banyak bahkan bisa sampai keluar dari celana dalam. Yang ketiga, kental, lengket, busuk, gatal, dan panas. Yang keempat, menimbulkan luka di daerah mulut vagina. Yang kedua, panu dan kudis. Jamur yang menyebabkan panu adalah Candida albicans, disebabkan oleh jamur mikroskopis. Jamur bertahan dengan hidup dari sel-sel kulit mati kita. Organisme ini tidak berbahaya, tapi jamur bisa menjadi masalah karena mereka berkembang biak dengan cepat. Cara penularan virus dan bakteri ke dalam tubuh manusia. Banyak dari mikroorganisme ini dapat menyebabkan penyakit hanya setelah masuk ke dalam tubuh manusia, dan cara masuknya ke dalam tubuh yaitu 1. Melalui saluran pernapasan, 2. Melalui mulut, makanan, dan minuman, 3. Melalui kulit apabila terluka. Mengontrol bahaya dari faktor biologi. Faktor biologi dan juga faktor bahaya-bahaya lainnya di tempat kerja dapat dihindari dengan pencegahan antara lain dengan 1. Menggunakan masker yang baik untuk pekerja yang berisiko tertular lewat debu yang mengundang organisme patogen. 2. Mengarantina hewan yang terinfeksi dan vaksinasi. 3. Imunisasi bagi pekerja yang berisiko tertular penyakit di tempat kerja. 4. Membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin paling tidak debu 1 kali setiap bulan. 5. Membuat sistem pembersihan yang memungkinkan terbunuhnya mikroorganisme yang patogen pada sistem pendingin. Dengan mengenal bahaya dari faktor biologi dan bagaimana mengontrol dan mencegah penularan, diharapkan efek yang merugikan dapat dihindari. Ya, teman-teman dan ibu, ini adalah referensi yang kelompok kami ambil. Demikian materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.